Oke, halo saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali pada praktikum 9 dari mata kuliah komputasi awan. Pada praktikum kali ini kita akan mempelajari Terraform Provisioning yang lebih kompleks. Dalam hal ini digunakan untuk konfigurasi sebuah web-based application seperti Moodle dan WordPress. Kita masih menggunakan file main.tf yang digunakan pada praktikum sebelumnya. Namun Anda perlu menambahkan sedikit script pada bagian web 1 dan web 2. Untuk web 1 nantinya kita akan instalasi WordPress. Jadi Anda perlu menambahkan dependensi yang diperlukan oleh WordPress di sini. Kemudian pada web 2 kita akan lakukan instalasi Moodle. Jadi Anda perlu menambahkan dependensi yang diperlukan oleh Moodle pada script web 2 ini. Kemudian setelah itu Anda drag and drop file main.tf yang sudah Anda modifikasi ini ke dalam Cloud Shell seperti pada praktikum sebelumnya. Oke, baik. Setelah itu Anda perlu menginstruksikan Terraform untuk melakukan reprovisioning dari ketiga VM kita. Maka dari itu Anda ketikkan perintah terraform taint null resource .web1 dan terraform taint null resource web2. Karena konfigurasi yang berubah tadi adalah di konfigurasi web 1 dan web 2. Maka kedua VM tersebut kita harus tandai agar Terraform melakukan reprovisioning. Setelah itu Anda bisa langsung Terraform apply. Oke, saat ini saya sudah masuk ke VM web 1, di mana kita akan melakukan instalasi WordPress. Jadi langkah pertama adalah Anda membuat sebuah file configuration WordPress pada directory ini. Jadi Anda ketikkan sudo nano /etc/apache2 /sites available /wordpress.conf. Kemudian Anda masukkan konten ini dalam file tersebut, dalam file configuration tersebut. Ini dapat Anda temukan pada official guide dari WordPress-nya. Kemudian Anda klik save, lalu ketikkan perintah berikut, sudo a2 inside WordPress, sudo a2 nmod rewrite, sudo a2 decide 000 default, kemudian sudo service apache2 reload. Kemudian langkah berikutnya adalah Anda perlu melakukan konfigurasi database yang akan digunakan oleh WordPress. Maka dari itu ketikkan sudo mysql root. Kita telah masuk ke dalam command line interface dari MySQL. Kemudian kita buat database-nya dengan perintah create database WordPress. Kemudian buat usernya dengan mengetikkan perintah create user WordPress at localhost identified by password Anda, misalnya 123456778. Kemudian Anda perlu memberikan permission pada user tersebut. Grant permission ini on WordPress, on database kita yang tadi kita buat. To WordPress at localhost.
Kemudian terakhir kita flush privileges dan quit. Jangan lupa Anda perlu melakukan restart MySQL server Anda. Oke, langkah berikutnya Anda perlu mengakses alamat IP dari VM Web 1. Maka akan terbuka jendela atau window instalasi WordPress. Anda klik continue. Kemudian Anda masukkan username Anda WordPress di sini. Dan passwordnya tadi 123456788 ya. Kemudian submit dan jalankan instalasi. Di sini Anda diminta memasukkan site name-nya. Masukkan saja WordPress for Cloud. Username-nya sembarang saja sesuai keinginan Anda. Dan emailnya juga sembarang saja. Dan lakukan instalasi. Jalankan instalasinya. Instalasi sudah selesai. Anda dapat login. Dan ini adalah dashboard dari WordPress kita. Maka dari itu WordPress sudah berhasil diinstal pada VM Web 1 kita. Kemudian berikutnya kita pindah ke VM Web 2, di mana kita akan melakukan instalasi Moodle di sini. Jadi, kalau untuk Moodle, kita bisa langsung konfigurasi database-nya dengan sudo mysql root. Kemudian kita buat terlebih dahulu database-nya. Dengan perintah ini, create database Moodle, lalu specify settingan karakternya dan Unicode-nya. Kemudian kita buat user-nya, create user Moodle at localhost, lalu identified by password, misalnya 1-8. Berikutnya, kita perlu memberikan permission pada user tadi, user kita Moodle. Permissionnya seperti berikut. Kemudian, sebut nama database dan nama user tadi. On Moodle to Moodle at localhost. Setelah itu Anda bisa langsung quit saja. Kemudian restart MySQL servernya. Setelah itu Anda perlu mengubah permission pada folder instalasi Moodle agar Moodle dapat menulis atau write konfigurasi pada folder tersebut. Perintah yang digunakan adalah sudo chmod r-r777 var www, kemudian sudo chmod -r777 var www.html Moodle. Kemudian untuk melanjutkan proses instalasi Moodle, Anda perlu membuka alamat VM dari Web 2 pada browser Anda dan tambahkan /Moodle di sini. Maka halaman instalasi Moodle akan otomatis terbuka. Anda klik Next saja. Dan klik Next lagi. Dan Next lagi. Dan di sini Anda masukkan database usernya adalah Moodle.
database passwordnya tadi 1 sampai 8, dan kosongkan dua kolom paling bawah ini, klik next saja. Kemudian setelah instalasi database selesai, kita klik continue di sini. Dan ini adalah daftar dependensi yang dibutuhkan oleh Moodle yang kita sudah install menggunakan Terraform tadi. Di sini klik continue saja, maka proses instalasi Moodle akan berlangsung. Pada bagian ini prosesnya cukup lama, jadi bisa memakan waktu sekitar 5-10 menit mungkin. Kita tunggu saja. Pada tahapan ini, Moodle sedang melakukan instalasi modul-modul yang dibutuhkan oleh Moodle itu sendiri. Jadi Moodle ini sebenarnya terdiri dari berbagai modul. Karena Moodle adalah, kepanjangannya adalah Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Jadi sebuah lingkungan pembelajaran yang dynamic, yang dimana di dalamnya adalah terdiri dari berbagai modul. Jadi misalnya ada modul untuk quiz, ada modul untuk submit assignment, ada modul untuk menghitung nilai, dan sebagainya. Semua adalah terdiri dari modul-modul. Modul-modul tersebut merangkai sebuah site atau sebuah web application yang bernama Moodle. Oke, saat ini proses instalasi semua modul yang dibutuhkan sudah selesai, maka kita bisa klik continue. Pada halaman ini, Anda akan diminta melakukan setup dari admin profile Anda. Oke, untuk username-nya dibiarkan saja admin. Lalu untuk password-nya, jangan lupa Anda perlu mengikuti ketentuan ini. Misalnya, cloud 21, tanda seru, seperti itu. Lalu first name, username-nya biarkan saja. Email address-nya Anda isi asal saja. Kemudian klik update profile. Kemudian pada halaman ini Anda diminta untuk mengisi full site name. Maka dari itu kita isi Moodle for Cloud. Short name-nya Moodle. Kemudian Anda perlu mengubah no reply address-nya dengan alamat asal sesuai keinginan Anda. Kemudian klik Save Changes dan Register Your Site. Oke, registrasi berhasil. Dan inilah tampilan dashboard dari Moodle kita. Dengan demikian, kita berhasil menginstalasi Moodle pada VM Web 2. Dan pada praktikum ini, Anda telah belajar melakukan instalasi web application pada VM yang ada di commercial cloud, yaitu di Azure. Dan pada VM Web 1, kita berhasil instalasi WordPress. Dan pada VM Web 2, kita berhasil melakukan instalasi Moodle. Sebagai kelanjutan dari praktikum ini, Anda dapat melakukan eksperimen dengan melakukan konfigurasi load balancer pada VM load balancer dan melakukan workload testing dengan JMeter seperti yang sudah kita lakukan pada praktikum sebelumnya. Sekian untuk sesi praktikum ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih.